Sayyidina wa nabiyina Muhammadin rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya sedang berkunjung ke kota suci Makkah ya. Alhamdulillah, di sini ada, di sebelah saya ada seorang yang asli Indonesia namun lahir di sini, Kang ya. Lahir di sini ya. Iya. Kang, saya bilangnya Akang aja soalnya orang Banten. Kang Abdullah Al-Bantani, insyaallah. Kita ngobrol santai aja. Saya mau ya pertama akan bertanya bagaimana sih kehidupan, minimalnya kehidupan keberagamaan orang Indonesia daripada sejarahnya, yang karena beliau tuh salah satu terahnya keturunan juga dari Al-Bantani. Siapa kan namanya? Ki Mansur. Mungkin kalau orang Banten silahkan nanti di tag ya, ada Ki Mansur dari Banten. Insyaallah kita ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol sebentar ya dengan beliau, insyaallah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih mengganggu waktunya. Ini sambil nyantai ya, beres buka. Mau wawancara sepatah kata dari Akang ya. Mungkin bisa diperkenalkan secara singkat Akang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdullah Salim Kurniawan. Alhamdulillah, saya kelahiran memang di Mekah, asli Indonesia. Salah satu pengurus haji umroh di Mekah, melayani jemaah haji dari Indonesia, khususnya Banten. Ya, bukannya hanya orang Indonesia aja yang jemaah haji dan TKW itu yang butuh bantuan, atau dari segi materi kadang-kadang ya kita bantu, kadang-kadang ada masalah di di hukum gitu, insya Allah kita bantu gitu di sini. Dan ya tujuan utama sih orang khidmah gitu, khidmah untuk melayani tamu Allah dan sesama-sama bangsa Indonesia lah ya. Sudah berapa lama itu kan? Jadi sih sekarang udah hampir 8 tahun lah. 8 tahun jadi melayani Mekah, dan kerjaan kita ya kayak gini lah, paling bagi-bagi sabil sedekah gitu. Itu pun juga dibantu sama bos saya lah, majikan yang mendidik saya dari kecil untuk sedekah. Saya juga sekolah di sini di Darul Hadis. Ya, salah satu cabang dari Jamiah Islamiyah Madinah. Oh ya kan, ini kan kalau jamaah haji mah kan setahun sekali kan ya. Sekali berarti kan selain haji itu kan maksudnya ada aktivitas atau kerjaan selain itu kan ya. Apalagi ini corona nih, gimana nih, berarti gimana itu menghadapinya itu? Ya, kita kan harus nurut gimana pemerintah. Ya, sekarang sih corona kita nggak bisa ada kegiatan apa-apa. Ya, semacam kumpulan ngaji aja masih kelihatan sendiri kan, terbatas dan banyak ancaman yang enggak ya. Dan untuk kali ini mengurangi lah kegiatan kumpul-kumpul. Biasanya sih kita ikutlah pengajian rutin, yasinan ya, dan kita bagaimanapun juga jangan sampai ada tenaga kerja kesini itu mereka kesini tujuan satu kan ibadah betul. Kedua yang kita lihat di luar, toh dari TKI atau TKW-nya gitu kan, banyak ya yang salah jalan lah. Nah, kita berusaha meluruskan mereka. Jadi yang tadinya kena judi kita bawa ke pengajian, bawa ini ya, untuk yang para wanita kadang-kadang kita kalau sempat mereka ikut yasinan, ikut zikir, tawasulan. Walaupun saya juga sekolah sama orang
Arab ya. Arab. Mayoritas kan Hambali. Kata orang Indonesia ada yang bilang Wahabi lah ini. Tapi kita kan ambil yang bagus, yang istilahnya kita nggak ini. Walau bagaimanapun juga darah saya tetap darah Indonesia. Saya juga bisa belajar karena dari pengalaman almarhum abah saya. Jadi banyak jemaah, saya banyak bisa komunikasi sama orang Indonesia. Makanya saya bahasa Indonesianya lancar, nggak ada titik koma gitu kayak anak kelahiran sini kan banyaknya bahasa Indonesia masih berat gitu. Itu salah satu pengalaman saya di sini gitu. Walaupun saya juga belajarnya saya sama sekali nggak belajar bahasa Indonesia sama sekali. Maksudnya nggak sekolah Indonesia gitu. Sekolahnya sama orang Arab. Orang kadang aneh kok katanya bisa ini. Alhamdulillah karena itu didikan orang tua saya. Oh iya betul. Jadi ini perlu diketahui aja, Kang Abdullah ini itu salah satu dari keturunannya Haji Mansur ini ya, Haji Mansur yang di Mekah ini salah satu tokoh ulama. Maksudnya jadi tokoh ulama yang kalau seandainya ulama Indonesia ke sini tuh jadi saling berkunjungnya ke sepuhnya beliau. Jadi Sanad Haromen dulu, jadi saya sempat baca beberapa jurnal lah. Jadi jaringan ulama Timur Tengah yang ditulis oleh Profesor Dr. Azumadi Azra abad 19 itu sampai 20, salah satunya tuh kakeknya beliau. Karena itu jadi muter jaringan ulama Timur Tengah ke Nusantara tuh. Dari mulai generasi yang paling awal si Haji Syekh Khalil Bangkalan Madura sampai Syekh Nawawi, sampai yang ulama-ulama sekarang Syekh Sinfadani, Abu Ya'uji yang terakhir. Jadi orang ulama iya Abu Yadimyati, ulama Nusantara yang ahlu sunnah jamal asy'ari yang sufi lah intinya. Kalau ke Mekah itu jadi mungkin nggak semuanya tapi mayoritas berkunjung ke orang tuanya beliau almarhum Abah ya, Abah Haji Salim itu sering masyurnya mah di Banten ya. Abah Haji Salim itu seangkatannya mungkin sama itu kan ya. Kalau seangkatan kalau ulama Indonesia ini siapa? Mamun Zubair, Haji Mamun Zubair ya? Sama kayak Abah Haji. Oh, jadi seangkatan sama kayak Abah Haji. Abahnya antum ya? Insyaallah. Oh ya, tadi ini ada ditanyakan kan. Tadi kan pasti kan nggak sama kayak Indonesia lah mazhabnya, caranya. Itu kan berarti kan tadi pernah saya tanya mazhabnya Hambali. Dan ini tapi katanya beliau itu suka hadir ke pengajian-pengajian yang mungkin yang Syafi'iyah, yang Sufi kan menarik ya. Bagaimana menyesuaikannya kan? Ya, kalau bagi saya mah gimana ya, diajarkan sama orang tua. Walaupun saya belajar sama orang Hambali. Nah kita itu kan bisa ada pertimbangan. Jadi selama misalkan ngikut di majelis Syafi'i atau disebut kalau sini itu Sufi. Selama kita masih dikir kan Sufi juga ada yang dicorengkan namanya. Semacam di Sudan dan joget-joget terlalu berlebihan. Ada beberapa. Nah, kita itu pengen menjelaskan orang Saudi juga. Saya tugasnya juga. Betul. Saya kadang bertemu sama orang Saudi. Katanya Maulid itu haram. Iya. Nah, kata saya gini, kalaupun haram mana dalil? Saya juga orang pendidikan. Saya juga butuh dalil bahwa Maulid itu haram. Nah mereka katanya bid'ah, berlebihan dari. Nah, kata saya itu belum dalil kata gitu. Betul. Benar nggak? Menarik. Sebaliknya orang Indonesia, wah ini orang Wahabi, mereka keras. Saya juga ngalamin di dalam mereka betul. Enggak semuanya mereka keras. Memang sih saya pengalaman, kenapa saya keliling kasih lihat ini itu saya. Memang mereka ada yang saya ikut aluran mereka. Yang kalau kata mereka Sufiyah itu ahli bid'ah sih, saya diam aja. Ya. Berarti saya bisa nanti mengimbangkan mana apa memang benar haram enggak. Saya lihat di pengajiannya apa ada yang menjurus ke jalan yang haram, ternyata tidak ada. Memang mungkin dari cara
ada kayak yang tahlil aneh. apa, tapi kan tidak biasa gitu ya. Tidak biasa karena mungkin suasana didikannya di Arab Saudi itu hanya mungkin ke haram, ngaji, ini itu yang orisinal. Ya, orisinal. Tapi kan itu kan semua ijtihad. Betul. Ijtihad itu belum tentu bid'ah. Masa orang ijtihad kita cari pahala. Ya ginilah contoh, kita bersedekah, apakah harus ke orang miskin aja? Bisa kita sedekah sama orang kaya? Bisa. Gimana sedekah orang kaya? Dia datang jarak jauh, Ibnu Sabil itu bisa jadi orang kaya. Betul. Nah, di pikiran saya itu saya ngikutin apa aja yang sekiranya jalannya untuk di jalan Allah, insya Allah saya ngikutin. Dan saya alhamdulillah juga bilang, kamu sama orang ada pendidikan sama orang Wahabi pasti gini-gini, enggak juga. Betul. Soalnya saya darah Indonesia. Iya. Jadi ini salah satu itu juga nih buat yang penonton ya, jamaah Indonesia nih harus dikasih, maksudnya tuh ada pemahaman baru dari kita. Jadi kalau kita menilai Saudi dan beberapa jamaahnya atau ulama-ulamanya, jangan langsung menstigmakan Wahabi yang kita maksud itu. Jadi ada bukunya Idahram yang bikin sejarah berdarah Salafi Wahabi. Menurut hemat saya gitu, itu ketika saya udah baca itu terlalu, satunya ada unsur politisnya. Saya pernah baca itu ya, dan itu menyebabkan pecah belah umat menurut saya. Jadi gini, kalau seandainya itu udah ada jadi fakta ya oke lah, Salafi emang dulu ada tragedi seperti itulah, orang-orang sufi di bahasa dimusnahkan, emang ada. Tapi gini, kita sekarang udah generasi baru, bagaimana cara mendidik masyarakat baru, orang-orang baru, generasi setelahnya itu sudah tidak masuk lagi ke hal-hal itu. Perseteruan yang zaman dulu jangan dilanjutkan lagi, kita cari kedewasaannya. Dan sekarang di sini kita ada Pak Abdullah yang jadi mungkin motor untuk penengahan ini, tawassut gitu. Beliau udah tanya kan tadi, Hambali dan hidup di antara para masyaikhnya, bahasanya Salafi di sini. Tapi beliau sebenarnya sih bukan Wahabi. Kalau dipikir gini ya, saya pengalaman di Gasim, orang Gasim. Saya hampir 8 tahun lah kerja sama orang Gasim. Masalah haji TKW dari Gasim, dari Riyadh. Jadi salah satu pemikiran mereka itu bahwa orang Indonesia itu karena melihat beda aliran mereka, wah berarti ini orangnya sufi itu pasti, wah katanya ini sesat. Padahal enggak juga. Ini kan mereka ya itulah perbedaan. Nah ya kita itu jangan sampai untuk nanti kadang gini, orang jemaah yang utamakan kan kita yang pertama kan jemaah Indonesia. Gimana dia melaksanakan di tanah suci itu bukan melihat madhab atau ini, mengutamakan ibadah dia untuk sempurna di tanah suci Mekah ini, bukan ngebedakan antara agama madahib. Wajib kita laksanakan, sunnah kita jalankan, rukun apalagi kita utamakan. Itu dia ya, seperti itu ya. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan kalau ada jemaah haji dari Indonesia, insya Allah kita siap bantu. Dan saya bukan membersihkan nama mukimin yang di sini. Jadi bukan setiap mukimin yang di sini itu menyesatkan orang-orang. Ya memang ada salah satu mukimin yang salah satu mukim yang sedikit lah ada mukimin menyesatkan orang-orang dari Indonesia. Ditipu masalah badai, ditipu masalah dam, mereka ambil uang dam. Ya kebuktilah, saya bukan ngomong apa-apa, saya pengen jelaskan. Uang dam itu mereka pakai apa? Dari mukimin itu ya? Dari mukimin dipakai judi. Alhamdulillah. Dipakai. Pokoknya tidak dilaksanakan apa yang amanah dari jemaah. Nah, salah satu pun ini membela secara dohiriyah yang kita memang nyari rezeki.
nyari rezeki tapi nyari pahala juga untuk membantu di Mekah ini. Insya Allah mudah-mudahan ya kita jadi umat yang bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Amin ya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita itu bisa jadilah orang yang lebih baik, bukan jadi orang baik. Amin. Jadi lebih baik Ya, biar manfaat. Amin ya Allah. Ya, kedatangan Ustadz Sofyan saya di sini ya salah satu kebanggaan lah untuk orang-orang Indonesia yang TKW, yang tenaga kerja, tapi mereka mikirin juga masalah keagamaan. Itu yang salah satu penting, bukan duniawi aja. Keagamaan untuk apa? Itu juga untuk bekal kita nanti, bekal anak cucu kita nanti di depan, untuk misalkan untuk pendidikan selanjutnya. Apalagi sekarang ya zamannya bukan zaman fitnah lah sekarang. Jangankan ini, kita aja di dalam tadarus aja ikhtilaf sedikit dari pembacaan aja kita udah saling ribut. Karena nggak paham asarnya ya, asarnya. Jadi kadang dina logat, kalau kata saya dina logat salah paham seetik, jadi itu bisa ngabedakeun ya. Padahal semua orang kalau ngaji dia punya dasar. Misalkan yang biasa Riyadhus Shalihin atau ini, mereka udah punya dasar. Ya. Udah orang sekarang gini aja di fikih. Orang Saudi lihat tadarusnya Safinatun Najah, mereka nggak bakalan ngerti. Soalnya perbedaan. Beda rasa, ciri khas makanannya. Kan makanannya ada masing-masing. Bentar dipotong manoknya ya. Angga berarti warga negara Arab atau Indonesia ya. Berarti WNI ya. Meskipun lahir di sini tapi tetap WNI ya. Tapi darah Indonesia. Tinggal sampai sekarang ya di lingkungan. Ya benar-benar kalau ini kalian pemirsa kalau mau cari orang yang original orang Indonesia tapi lahir di sini, hidup di sini. Dan banyak, bukan saya aja. Iya, bersosial di sini cuman terus aktif lagi dalam sosialisasi, terus dia salah satu terahnya keturunan ulama lah maksudnya. Mungkin rekomendasinya mungkin ini, makanya saya langsung saya rekam ini biar tidak hilang ini kenangannya ini ya. Mudah-mudahan jadi Kang Abdullah saya dapat berkahnya ya. Amin. Ini kita punya visi yang sama sebenarnya. Jadi mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini di Asra akhir ini diampunilah semua dosa-dosa kita. Ya mudah-mudahan kita ya dikasih nasib yang lebih bagus. Apalagi kita di zaman corona ini ya terkadang kita lihat WNI yang lain, jangankan mereka untuk makan aja susah. Jadi mereka tergantungan kan gini, banyak WNI nggak punya gaji, cuman gajinya 1 tahun sekali bulan haji. Sekarang datang corona kayak gini, banyak bingung banyak bahkan ada yang jual hartanya di Indonesia untuk perpanjang peraturan di sini. Makanya kadang kita, kenapa saya suka bersosialisasi, lihat kunjung sana sini, lihat gimana keadaan, semaksimal mungkin kita carilah bantuan. Ini itu ya, istihad lah. Istihad bisa kita dengan ya, kita juga sebetulnya aliran juga dakwah juga. Dakwah juga nggak mesti harus dari kita pintar ngaji atau kita dakwah bisa lah. Baliguani walau ayat, sampaikan dari walau satu ayat. Ini sederhana ya. Jadi terima kasih banyak Kang Abdullah Al-Bantani. Alhamdulillah saya dapat kesempatan silaturahim ke rumahnya beliau di daerah apa ya? Mekah. Nasim ya, Nasim Mekah. Nasim kalau orang Mekah pasti tahu mungkin ya yang tinggal di Mekah. Saya dari Jeddah, dari Raudhah ke sini lumayan berapa jam. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan ke part-part selanjutnya dalam beberapa tema-tema yang lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rekam. Tuh 2 3. Entas ke rekam. Tuh, udah. Ini udah kalau udah itu udah kerekam kan. Tinggal nunggu. Ya, itu Kang, jadi saya mah
apalagi kalau ada tokoh saya mah udah nggak sabar pengen ngerekam karena gaduh ya untuk ini mah biar nggak usah di ini mungkin saya ada yang namanya orang katanya ini orang ini ya kalau saya mah gini kan karena sebetulnya banyak sih dimusuhin sama mukimin di sini kenapa mereka kesempatan ya bukan saya ngomong satu orang khususnya Madura saya paling musuh sama Madura Madura siapa dulu yang saya musuh pada itu jemaah sekarang ini jemaah Indonesia datang mereka kan ibaratnya datang sini atau kemana dan mereka karena salah satu ini kan ini sebetulnya kotoran jemaah saya bawa kotoran saya titipin tolong buang dong sama dia dimakan nah itu jadi ya yang kita jadi apa ya salah satu tujuan itu saya kalau ada yang mau Abdullah di mana saya punya orang ya udah ya sih